menyambung serangan di sayap raja. Di sini raja putih bergerak ke G3 oleh Pragnananda, sekarang pion G5. Nanti kuda ini lompat ke peta ini kawan, pion didorong terlebih dahulu agar tidak terjebak oleh langkah kuda nanti. Di sini pion H4 diterima, dipukul balik, selanjutnya kuda G6 skak. Raja mundur ke G3, sekarang pion H5, pion didorong terus sebagai senjata untuk menyerang raja. Di sini menteri putih ke B2. Untuk menghentikan laju menteri kawan yang ingin menduduki baris keduanya, menjaga pion ataupun memberikan tusukan nanti bagi rajanya di peta F2 nanti. Di sini direspon oleh Caruana, menteri mundur ke D8, meninggalkan pionnya. Dan pion ini tidak berani diambil oleh Pragnananda, dia bermain dengan pion F4. Kenapa tidak diambil kawan? Padahal gratis, padahal pion ini membahayakan. Kenapa tidak diambil sekarang? Malah bermain dengan pion F4. Apa resikonya? Tentu ada resikonya kawan. Sekarang menteri bisa bergerak ke peta ini, ke peta H4 skak. Raja hanya punya satu peta dan dieksekusi dengan menteri G4 skak mat. Ancaman 3 langkah seperti ini tentu saja mudah dibaca oleh Pragnananda, jadi dia tidak tertarik ambil pion hitam ini. Dia melangkah pion F4 untuk membuka ruang jika ada menteri di sini. Menteri tetap ke sini skak, raja bergeser ke F3 dan menteri ke E1. Tidak terburu-buru melakukan skak di sini karena raja putih tadi masih bisa bergerak ke sini atau ke sini. Oleh karena itu, di sini Caruana membuat langkah posisional yang sangat kuat dan barulah sekarang Pragnananda berani ambil pion hitam ini, pion yang merepotkan. Tapi ancaman berikutnya ini juga tidak kalah seram kawan dari Caruana dengan langkah kuda H4 skak. Satu-satunya peta adalah peta E4 bagi raja putih. Selanjutnya menteri hitam bergeser ke F1. Lagi-lagi posisi kuncian yang sangat kuat dari Fabiano Caruana. Setelah menteri bergeser ke F1 ini kawan, Pragnananda menyerah di langkah ke-46. Coba lihat kawan, posisi raja putih ini sudah terjebak posisinya. Dia sudah tidak bisa melangkah kemana-mana lagi. Ke sini ada pion, ke sini ada pion, di sini ada pion, ke sini ada menteri, di sini ada kuda dan ada menteri. Sudah terjebak, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ancaman berikutnya dari hitam adalah langkah kuda ke peta F5, kemudian manuver ke peta G3 dan skak mat. Posisi putih benar-benar sudah kolaps kawan, sudah tidak banyak langkah yang bisa diambil untuk menyelamatkan rajanya. Ada beberapa langkah yang bisa dipilih oleh putih pada posisi ini untuk membuka ruang kawan, yaitu dengan langkah gajah ke peta D4, mengorbankan gajahnya. Jika diterima, nanti bisa dipukul balik oleh raja agar raja ini mempunyai ruang yang lebih luas agar tidak kena ancaman skakmat, atau dengan langkah menteri bergerak ke peta D2 bisa dipilih oleh putih kawan. Jika kuda lompat ke peta ini untuk melakukan ancaman skak nantinya, di sini menteri putih bisa bergerak ke peta ini terlebih dahulu ke D8 skak dan raja bergerak ke H7. Di sini menteri bisa bergerak ke peta G5 mengontrol peta G3. Dan lihat posisi gajah sudah tidak ada yang mengawal, bisa saja menteri hitam langsung sikat, tapi bukan langkah terbaik, walaupun tak ada masalah juga. Walaupun pion ini disikat oleh menteri putih kawan, tapi tidak ada kata remis dengan skak yang berulang kawan. Tapi langkah menteri hitam langsung ambil gajah yang ada di peta A1 bukan pilihan terbaik, walaupun bisa kalian lakukan. Di sini kawan, langkah terbaik bagi menteri hitam adalah ambil pion C4 ini agar penjaga peta D5 ini kosong kawan. Nanti menteri bisa bergerak ke peta ini untuk mengeksekusi skakmat. Setelah raja mundur ke F3, menteri bisa melakukan skak lagi di sini. Raja ke peta E4 dan menteri bergeser ke D1 untuk bersiap menuju ke peta D5 dan skakmat. Dan ancaman ini sudah tidak bisa dihentikan lagi kawan. Coba lihat apa yang bisa dilakukan oleh putih untuk menghentikan langkah ancaman skakmat ini. Biar permainan agak lama sedikit, ada dua cara kawan, yaitu dengan langkah menteri pukul kuda, bisa dipukul balik oleh pion hitam, bisa kalian pukul balik pionnya, tapi gajah kalian juga akan tewas, tetap saja putih akan kalah. Atau bermain dengan langkah gajah ke peta D4. Gajah akan dipukul oleh kuda kawan, dan menteri akan bergerak untuk memberikan ancaman skakmat. Raja sudah tidak bisa lari karena semua petak-petak pelarian sudah dihentikan oleh hitam. Jika pion pukul kuda, maka menteri masih bisa bergerak untuk mengeksekusi skakmat di peta E2.
Oleh karena itulah kawan, pada posisi seperti ini saat Menteri Hitam ini bergerak ke F1 setelah dikalkulasi secara mendalam oleh Pragnananda bahwa posisinya benar-benar kolaps, sudah tidak bisa lagi Pragnananda mengantisipasi ancaman skakmat di beberapa langkah berikutnya. Oleh karena itu dia memutuskan dia menyerah di langkah ke-46 ini. Itulah kawan permainan luar biasa dari